Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Yulianto, mahasiswa Universitas Terbuka, Prodi Agribisnis dengan NIM 049552658. Di sini saya sedang melakukan praktik manajemen resiko bersama dengan Kak Tias, Kak ya. Baik Kak. Di sini saya ingin sedikit bertanya Kak mengenai resiko dan mitigasi di perkebunan kelapa sawit Kak. Untuk yang pertama ini Kak, risiko keuangan apa saja sih Kak yang dialami oleh petani kelapa sawit ini Kak? Kalau risiko keuangan itu ada dua macam. Ada fluktuasi harga pupuk dan racun, dan juga ada biaya produksi, di mana kedua risiko ini sama-sama mempengaruhi pendapatan dari petani. Kalau yang pertama ini, kita masuk yang pertama ya, yang harga pupuk dan racun. Ini juga mempengaruhi hasil produksi. Jika hasil produksi tinggi, maka hasil panen juga tinggi. Hasil panen tinggi menyebabkan pendapatan petani juga tinggi. Jika pendapatan petani lebih tinggi dari biaya produksi, maka bisa dikatakan petani ini untung. Untuk poin yang kedua, yaitu biaya produksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi biaya produksi ini contohnya seperti ketenaga kerjaan, tenaga kerja pemupukan, perawatan, ataupun pada saat panen. Lalu baik Kak, itu kan untuk resikonya Kak ya, resiko dari segi keuangannya Kak ya. Lalu untuk mitigasinya gimana Kak ya? Kalau untuk mitigasi, untuk harga pupuk dan racun tadi kita lakukan hedging. Hedging itu apa Kak ya? Hedging untuk mengurangi fluktuasi harga tadi kan kita lakukan hedging. Hedging itu kita melakukan kesepakatan antara petani dan mitra untuk penetapan harga, kontrak harga ya, bisa dibilang kontrak harga 1 sampai 2 tahun atau sesuai dengan kesepakatan penetapan harga tersebut. Jadi misalnya di tahun ini kita menetapkan harga sekian, di tahun depan biayanya harga pupuk atau racunnya naik. Jika tahun depan kontrak kita belum habis, maka kita masih membayar harga awal tadi, bukan harga yang sudah naik ini. Jadi kita mengkeep ini tadi Kak ya? Jadi kita mengunci. Berarti istilahnya kita mengunci harga. Agar di tahun depan pas harga naik, kita tidak ikut harga naik tersebut. Jadi kita tetap aman Kak ya? Karena sudah melakukan hedging tadi Kak ya? Terus kalau untuk biaya produksi, ini kita lakukan efisiensi tenaga kerja Mas. Gimana itu Kak? Caranya, jadi misal pada saat panen, satu kapling ini ada 3 pemanen, dan ternyata setelah dievaluasi 2 pemanen saja cukup. Nah, untuk panen berikutnya itu kita bisa terapkan untuk 2 pemanen saja. Baik Kak. Lalu begini Kak, untuk resiko operasionalnya yang dialami oleh petani kelapa sawit ini apa aja Kak ya? Kalau resiko operasional, yang pertama ada keterlambatan TBS, keterlambatan panen, yang kedua ada hama penyakit, dan yang ketiga ada alat panen. Untuk keterlambatan panen ini, itu kan menyebabkan tanaman yang busuk. Terus contohnya, hama penyakit ini contohnya ada ulat api. Terus alat panen ini contohnya alat panen rusak atau patah. Nah, ini kan resikonya Kak ya? Lalu untuk mitigasinya gimana Kak dari resiko operasional ini Kak? Untuk mitigasinya, keterlambatan, untuk yang pertama tadi keterlambatan panen, itu kita bisa lakukan percepatan rotasi panen. Agar jadi nggak ada buah yang sampai terlewat matang gitu Kak ya? Sampai busuk gitu Kak ya? Terus yang kedua ini ada hama penyakit, kita bisa melakukan kontrol kesehatan kebun, bisa dilakukan 3 bulan sekali lah.
Ya. Terus yang ketiga ada alat panen, alat yang rusak atau patah tadi. Kita mengatasinya dengan cara memberikan lebih dari satu buah alat kepada pemanen. Oh, jadi istilahnya itu ada dua alat gitu kayak, yang Ya. satu bisa langsung dipakai, yang satunya Bisa untuk cadangan. jika ada kendala di alat yang satunya masih ada alat yang baru tadi kayak. Ya. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya, waktunya pada siang hari ini. Terima kasih, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.